Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Razak, dan kepada rekan-rekanku yang berbahagia, rekan pasca sarjana fikih yang juga ya saya hormati. Baiklah, dalam pertemuan ini kita dalam studi bahasa Arab ini kita membahas bab yang ke-13 dalam Ta'limul Muta'alim dengan tema atau judul Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Adalah pasal yang menerangkan segala sesuatu yang mendatangkan rizki dan segala sesuatu yang mencegah datangnya rizki, serta segala sesuatu yang menjadi penyebabnya kita terhambat dalam kesehatan atau mempercepat kematian dan yang menambah panjangnya usia. Sumala buta li thalabil ilmi, maka wajib diketahui bagi penuntut ilmu minal kuwati, dari menjaga makanan yang mendatangkan kesehatan. Jadi makan itu yang bergizi gitu ya, yang karena dengan makan tadi akan berakibat kita sehat atau kita cerdas. Wa ma'rifatima, dan mengetahui segala sesuatu yuridu fihi, yang mampu menghadirkan atau mempertahankan kesehatan tadi, makanan yang mampu menghadirkan atau mendatangkan kesehatan tadi. Wasihati, dan kesehatan tadi ya, lihat tafarragha li thalabil ilmi, supaya benar-benar sampai si penuntut ilmu tersebut. Sampai itu maksudnya memenuhi harapan dan cita-citanya awal waktu dia menuntut ilmu tadi supaya berhasil. Wa fi kulli dzalika, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tadi, yakni berhasilnya menuntut ilmu, menjaga kesehatan sehingga memanjangkan umur, Bismillahirrahmanirrahim. Sonafu telah mengarang atau merancang atau membuat tulisan. Sonafu kutuban, telah membuat satu ringkasan dalam beberapa kitab tertentu. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana memanjangkan umur, terus kemudian mendatangkan rezeki, itu ada kitab tertentu. Tapi fa'auratu, tapi si pengarang kitab ini taklim ini menghendaki ba'dua, sebagian dari yang berkaitan dengan dua atau tiga hal tadi tertulis dalam kitab ini ngala sabil ikhtisyari, tapi dalam kondisi yang sangat ringkas, tidak sedetail kitab lain gitu. Karena kan pada intinya, pada dasarnya Ta'limul Muta'alim ini kitab yang mengurai, mengupas tuntas tentang bagaimana caranya kita menuntut ilmu itu agar bisa berhasil dan ilmu yang kita miliki itu bermanfaat, maslahat fitini wa dunya hatal akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
La yuradul qadra, tidak akan bisa merubah takdir. La yuradu, tidak akan menolak, tidak akan merubah atau menolak takdir. Illa doa, kecuali dengan doa. Jadi takdir itu bisa berubah dengan doa kita. Kamu bersih dengan doa. Jadi kalau tidak kita memanjatkan doa, ya ketentuan kita seperti apa, ya seperti itulah yang kita terima. Walayazidu, dan tidak ada yang bisa menambahi fil umri, di dalam umur, illa birru, kecuali dengan melakukan kebaikan. Jadi umur kita itu tidak akan bertambah panjang, kecuali bisa bertambah hanya dengan ketika kita sering melakukan kebaikan. Misal, jadi bisa saja yang seharusnya kita mungkin mati dengan usia itulah, tapi kan setidaknya dengan kebaikan tadi kita masih terkenang, sehingga walaupun mati nampak atau terasa masih hidup. Makanya ulama menyimpulkan dan memutuskan bahwa tidak ada yang mampu menambah panjangnya umur seseorang kecuali orang tersebut gemar atau suka melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna rajula, maka sesungguhnya seseorang la yuhramu, tidak akan terhalang. La yuhramur rizqa, tidak terhalang seseorang tersebut rizkinya, bidan biyusibuhu, dengan dosa yang telah dia lakukan. Sabata, sudah tertentu, bihadal hadisi, dengan hadis. Anatika padampi, tetapi dosa tersebut mampu menutupi sababu khirmani rizki, menjadi sebab terhalangnya rezeki. Terhalang itu bukan berarti menghapus loh ya, cuma mungkin seharusnya idealnya datang hari ini itu bisa datang hari esok, tapi rezeki kita tetap akan dapat itu. Jadi jangan terus kemudian menyalahkan diri ketika kita melakukan dosa, ketika tiba-tiba kita miskin sementara yang lain dosanya besar. Sementara orang yang rajin ibadah itu itu bukan karena ibadahnya atau bukan karena dosanya seseorang itu mendapat rezeki, tapi dengan dosa itu rezeki agak terhambat, datangnya itu tersendat-sendat gitu, tetap akan kita dapat. Lalu dosa apa yang paling besar pengaruhnya terhadap perhambatan rezeki? Yang pertama adalah al-kadzibu, dusta. Dusta itu yurisul fakro, akan menghadirkan atau mendatangkan kefakiran. Jadi dosa dari berdusta itu akan memudahkan atau mendekatkan kita kepada kefakiran. Contohnya begini, saya memiliki janji kepada kawan bahwa saya hari ini akan menyelesaikan urusan saya kepada kawan-kawan.
Tapi sengaja saya lakukan supaya hari ini tidak terjadi pertanyaan kawan-kawan untuk tentang hal yang harus saya selesaikan hari ini dengan kawan-kawan, dan itu sengaja saya tunda-tunda gitu loh. Itu kan dusta. Nah, dusta itu akan menjadi kita terjauhkan oleh rezeki, tapi tetap dapat, nanti rezeki tetap dapat, cuma tertunda gitu. Begitu kita menepati janji ataupun tidak berdusta, insya Allah rezeki itu akan datang sesuai dengan apa yang terjadi dan yang telah ditentukan oleh Allah, tidak terkurangi. Bahkan menepati ataupun mungkin datang sebelum waktunya, karena kebaikan kita, kejujuran kita, dan keseriusan kita dalam menjaga hal-hal yang berakibat dosa. Satu lagi yang menghalangi rizki adalah naumus sobah, tidur pada waktu pagi. Yamna'u, mencegah naumus sobah. Naumus sobah tadi tidur pada waktu pagi, mencegah arizko, bakar rizki, pada rizki. Wa kasratun naumi, dan banyaknya tidur, turisul fakro, akan menghadirkan juga kepada kefakiran. Ingat bahwa tidur menghalangi, tidur pagi menghalangi rezeki, banyak tidur menghadirkan kemiskinan. Beda loh ya rezeki dengan miskin. Karena kalau rezeki itu sesuatu yang kita terima, kalau miskin itu sesuatu yang kita rasakan. Jadi tidak semua rezeki itu berupa harta, dan tidak semua orang yang memiliki harta itu orang kaya. Bisa saja orang yang punya harta banyak itu adalah orang fakir, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang yang menurut kita tidak punya rezeki itu ternyata orang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mendatangkan atau menghalangi kita mendapatkan rezeki adalah diantaranya tidur pagi dan banyak tidur. Dan ternyata memperbanyak tidur dan tidur pagi itu bukan hanya menjadi penghalang rezeki, namun dia juga akan menjadi penyebabnya fakrul ilmi, menjadi susahnya kita untuk mendapatkan ilmu. Ngaji atau belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pemahamannya masih tidak jauh beda dengan mereka yang hanya tamatan SD. Itu termasuk bukti bahwa kita terhambat mendapatkan ilmu. Sururun nasi fil labsil libas. Ada lagi yang menjadi kita menjadi terhampat dalam mendapatkan ilmu dan mendapatkan rezeki adalah sururun nasi fil lubsil libas. Hobinya seseorang terhadap pakaian, libasun. Jadi seneng gonta-ganti pakaian, terus kemudian mengutamakan penampilan.
itu juga bisa menjadi penyebabnya kita agak sedikit kurang cerdas. Pertama, hobi kita dalam berbusana yang berlebih-lebihan. Yang kedua, banyaknya tidur. Kalau kita mengutamakan atau hobi tidur, hobi bergonta-ganti pakaian, maka itu menjadi salah satu dari sebab bahwa kita akan susah mendapatkan ilmu. Salah satu ya, bukan sebab utama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah yang selanjutnya. Menyia-nyiakan atau menganggap sepele tentang tidur, baik itu etika ataupun waktunya. Terus kemudian melakukan atau memiliki hobi berpakaian yang bermegah-megahan atau bermewah. Di antara yang tidur tadi adalah coba jangan sampai kita memiliki kebiasaan dalam posisi tidur telanjang. Yang pertama. Yang kedua, kencing telanjang. Yang ketiga, makan dalam keadaan junub. Jadi kecuali haid loh ya. Dalam junub nggak ada istilah haid. Itu jadi kita memiliki kewajiban untuk mandi junub, tapi kita bersantai-santai, sedangkan kita juga menikmat makanan, itu sebaiknya hindari dan segera lakukan mandi. Dan kemudian kalau mau menyantap makanan silahkan.